Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah manajemen analisis data. Kali ini adalah pertemuan keempat mengenai proses make data file dan eject pada Epidata. Minggu lalu saudara sudah memasukkan atau membangun ya struktur kuesioner melalui pilihan menu define data. Nah, sekarang kita masuk kepada make data file. Nah, make data file ini kita sebelumnya sudah melakukan define data, lalu melihat struktur data atau mempreview data form kita melalui pilihan make data file dan preview data form. Nah, bisa terlihat di sini bahwa data kita sudah baik ya, tidak ada kesalahan lagi. Kita bisa cek sebelum menyimpannya. Nah, ketika sudah tidak ada kesalahan lagi, maka kita lanjut kepada berikutnya, yaitu make data file. Nah, yang dapat kita lakukan adalah mengklik make data file, memilih pilihan pertama yaitu make data file. Akan muncul box seperti ini bahwa untuk enter name of case file itu adalah nama case .case file kita sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan enter name of data file yang untuk data yang ingin kita simpan dengan format ini biasanya adalah format .rect. Nah, akan lebih baik jika kita simpan dengan nama yang sama agar tidak susah untuk mencarinya. Dan biasanya ini otomatis, maka kita tinggal tekan OK. Enter description of data file. Kita bisa bikin di sini nama dari kuesioner kita. Misalnya ini adalah latihan 1. Oke. Nah, jika sudah kita simpan, maka kita dapat membukanya nanti ketika kita mengenter data. Nah, sebelum enter data, maka kita yang kita lakukan adalah membuat checks atau add checks. Maka kita klik checks, dan yang kita buka pada add checks ini adalah file dengan tipe .rect. Makanya tadi kita simpan dulu ya dari make data file .rect. Nah, open, kita buka data yang sudah dalam bentuk .rect yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini akan tampil berupa data ini ya, checks. Ini ada box untuk checksnya ini, kita bisa lihat di sini. Oke, ada beberapa pilihan ya. Kalau ini adalah pilihan variabelnya. Nah, di sini yang akan tampil adalah nama variabel, yaitu yang kita buat dengan kurung kurawal sebelumnya. Ini seperti sebelumnya saya membuat tanggal wawancara, ini adalah TW untuk nama variabelnya, maka yang muncul di sini adalah TW. Sedangkan untuk enumerator ada enom, maka yang tampil di sini adalah enom, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat ini ya. Ini untuk nama variabel. Nah, ini adalah isi pertanyaan atau baris dalam variabel tersebut. Itu tanggal wawancara. Titik 2 adalah DTMY. Ini adalah untuk isinya. Nah, untuk rank atau legal, kita lihat satu persatu ya, yang pengaturan dalam checks. Rank atau legal, rank, legal ini adalah berfungsi untuk menentukan nilai yang diperbolehkan untuk di entry
atau diisi pada field. Misalnya kita, kalau di sini nggak ada ya, kalau yang di tanggal wawancara nggak, nanti saya lihat dulu. Nah di sini seperti kecamatan. Untuk rank atau legal, ini kan kecamatan, untuk pilihan jawaban kecamatan itu ada 1 hingga 11. Maka yang bisa diisikan pada field ini adalah 1 hingga 11. Ini untuk memudahkan kita dari kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan dalam entry data. Misalnya kita pilihannya cuma 11, tapi nanti kita salah ketik jadi 12. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka kita batasi ranknya, yaitu di sini ada 1 sampai 11. Kita klik di sini, ketikkan 1 sampai 11 di rank koma legal. Oke ya, bisa save di sini. Oke. Nah, kalau lain lagi, kalau misalnya seperti ini. Ada pilihan di sini pada pertanyaan, apakah pekerjaan Anda sehari-hari? Ada 1 tidak bekerja, 2 pedagang, 3 buruh pabrik, 4 petani, 5 PNS, nah 9 lainnya. Biasanya untuk lainnya ini digunakan angka 9 ya. Nah, maka berarti yang bisa diisikan pada field ini adalah 1 hingga 5 dan 9. Maka kita bisa buat di sini 1 sampai 5, 9. Nah, seperti ini. Maka yang bisa dimasukkan angka pada field ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 9. Nah, ini untuk rank legal ya. Semoga sudah jelas. Nah, yang kedua, kita ingin melihat di sini, ini bisa save dulu. Nah, yang kedua, kita mau melihat ini ada checks namanya jumps. Nah, jumps ini berfungsi untuk membuat alur lompatan atau loncatan antar field. Nah, ini akan berguna seperti pada pertanyaan ini ya. Apakah Anda merokok? Nah, kan kalau kita jawabnya iya, berarti kan lanjut ke pertanyaan tentang pekerjaan ya. Nah, sedangkan ketika kita menjawabnya tidak, mohon maaf, jika kita menjawab iya, berarti kan pertanyaannya lanjut kepada berapa batang rokok Anda yang Anda habiskan dalam sehari. Sedangkan ketika jawaban dari responden itu tidak, maka dia seharusnya mendapat meloncat pertanyaan nomor 33 langsung ke pertanyaan nomor 34. Nah, bagaimana caranya? Maka kita atur di sini pada field pertanyaan apakah Anda merokok, kita bikin jam di sini. Jika jawabannya di sini kemarin pakai dikotom ya, jawabannya ya dan yes or no atau y dan n, berarti jika jawabannya y, maka itu tandanya ini ya, seperti tanda besar gitu. Nah, jika jawabannya berarti lanjut ke pertanyaan 33. Pertanyaan 33, nama variabelnya adalah kemarin apa ya, maaf, pastikan dulu untuk rokok ya. Tergantung Anda membuat berapa apa nama jamnya di sini. Nah, untuk memudahkan juga bisa diklik di situ. Berarti ketika jawabannya bisa klik ke sini. Nah, jika jawabannya tidak atau no ya, di sini kita bisa pisahkan dengan koma. Lalu jika jawabannya n, maka langsung ke pertanyaan 34. Kita bisa klik sini atau di sini. Nah, seperti itu. Bisa disimpan dengan save. Semoga jelas ya untuk jam. Nah, bisa juga ya di pertanyaan seperti ini. Ketika jawaban responden adalah 1, berarti kan responden tidak perlu mengisikan ini ya, sebut lainnya ini, berarti kan tidak perlu diisi. Nah, sedangkan jika responden menjawab lainnya, itu responden perlu menjawab di sini lainnya atau sebutkan apa yang lainnya itu. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan
jam di sini, yaitu dengan ini ya, field letakkan di sini, maka kita buat di sini. Jika jawabannya 1, maka langsung ke field berat badan. Kita pisahkan dengan koma. Jika jawabannya 2 juga seperti itu, langsung ke berat badan. Jika jawabannya 3, langsung ke berat badan. Jawaban 4 juga sama. Jawaban 5 juga sama. Nah, jika jawabannya 9, maka ke kotak lainnya. Seperti itu. Nah, kita bisa save. Semoga jelas untuk jam. Selanjutnya adalah perintah dasar atau cek untuk must enter. Nah, must enter ini berfungsi untuk mengharuskan field diisi, dan field tidak boleh dibiarkan kosong. Nah, misalnya seperti ini, apakah must enter ini bisa digunakan ini ya, seperti nama. Berarti nama kita kan harus diisi ya. Sebenarnya bisa diatur semua, berarti kita pilih yes di sini. Nah, di sini juga jenis kelamin, must enter, yes. Nah, bisa digunakan untuk semua pertanyaan kecuali yang seperti ini, berapa batang rokok sehari. Ini kan pertanyaan lompatan ya. Ketika dia pada pertanyaan sebelumnya responden menjawab tidak, maka kan tidak harus diisi pada ini gitu ya. Pada pertanyaan ini, maka must enternya diatur dengan no saja gitu. Sedangkan pertanyaan lain juga bisa diatur dengan yes, seperti itu. Nah, juga untuk pertanyaan seperti ini lainnya, karena jika responden menjawab ini 1, 2, 3, 4 atau 5, berarti kan lainnya ini tidak harus diisi, maka must enternya bisa diatur dengan no. Sedangkan untuk field apakah pekerjaan Anda sehari-hari itu diatur dengan yes. Nah, berlaku untuk semuanya. Insyaallah ini mudah dimengerti. Maka berarti field itu harus diisi gitu. Sedangkan kalau tidak diisi tidak bisa di next dengan enter manual, enter otomatis, maaf. Nah, selanjutnya yaitu repeat. Nah, repeat ini berfungsi untuk mengulang nilai yang sama pada record atau nilai entry sebelumnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk misalnya apa ya? Nah, kita misalnya mengisikan di sini RW. Nah, untuk yang kita isikan di sini atau kelurahan ya. Kelurahan kita mengisikan pada kelurahan yang sama. Jadi selalu isinya adalah misalnya kelurahan Padang, kelurahan Jati. Nah, kelurahan Jati, maka ketika kita atur dia repeat yes, maka ketika kita mengisikan Jati di record yang pertama, ketika kita enter data, otomatis pada record berikutnya akan muncul langsung itu kelurahan dan tertulis Jati di situ. Nah, ini berguna jika kita menggunakan data yang sama untuk satu pertanyaan gitu. Saya kelurahan, kita semuanya di kelurahan Jati nih gitu, maka kita bisa menggunakan repeat untuk menghindari kita untuk memudahkan kita dan tidak perlu mengulangi mengetik Jati gitu misalnya. Nah, itu untuk repeat. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah value label. Value label ini berfungsi untuk memberikan keterangan coding dari kriteria yang telah dibuat. Nah, contohnya adalah seperti ini. IMT ini ya. Nah, IMT ini adalah IMT ini berarti kita kan harus mengisikannya dengan auto ya. Kita tidak mengisinya dengan manual. Maka value